NIM 230210102034. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Fisika akan menugaskan penugasan dari dosen saya, di mana merupakan dosen strategi belajar mengajar fisika. Di sini saya kebagian untuk mempraktekkan cara mengajar kepada murid-murid, di mana saya ini kebagian IKTI. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Archimedes kepada murid-murid SMA. Oke, selamat menonton. Oke, di pagi yang cerah ini sebelum Ibu ngajar, Ibu pengen tanya deh sama kalian. Di sini ada yang pernah berenang nggak? Mbak Siti pernah berenang nggak? Enggak, Ibu. Mbak Cantika pernah berenang nggak? Pernah, Ibu. Pas kalian berenang, kalian pernah kepikiran nggak sih? Kenapa kalian tuh nggak tenggelam pas berenang? Pernah kepikiran nggak? Pernah. Nah, jadi di situ pada saat kita berenang, kita menerapkan yang namanya hukum Archimedes. Oke, jadi sekarang kita di sini akan membahas tentang hukum Archimedes. Ada yang pernah dengar nggak hukum Archimedes itu apa? Kayak aku, Ibu. Oh iya, benar. Untuk hukum Archimedes sendiri, agar kita mudah untuk mengingatnya, hukum Archimedes itu apabila ada sebuah benda ketika kita celupkan ke dalam air, benda tersebut akan mengalami gaya apung, di mana besarnya gaya apung ini sama dengan besar cairan yang dipindahkan. Rumusnya F sama dengan rho dikali V dikali G, di mana F di sini merupakan gaya Archimedes. Kemudian yang selanjutnya di sini ada massa jenis atau yang biasa kita sebut dengan rho. Di mana massa jenis ini merupakan massa jenis dari fluidanya tersebut. Kemudian V, volume. Di sini merupakan volume benda tercelup. Kemudian ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi, kalian tahu kan ya? Gaya gravitasi itu punya nilai berapa? Ada yang tahu? 9,8, Ibu. Ya, 9,8 betul. Tapi di sini kita akan menggunakan 10 ya. Kemudian selain dari persamaannya ini, kita juga memiliki persamaan di sini F-nya juga sama. F merupakan gaya apung atau Archimedes. Yang kedua, M yaitu massa dari fluida yang dipindahkan. G-nya juga sama dengan gravitasi. Kemudian
di mana untuk benda terapung itu ketika benda itu separuhnya ada di dalam air dan separuhnya lagi ada di permukaan. Yang mana fluida tersebut sama dengan berat benda yang terapung tadi. Kemudian kita turunkan. Untuk gaya dari fluidanya ada law, gravitasi, dan gravitasi. Nah, di sini untuk rho, B dan D-nya dimiliki oleh fluida. Sedangkan di sini dimiliki oleh benda yang terapung. Kemudian kita coret, karena gaya gravitasi itu sama ya, 10 atau 9,8, kita coret. Jadi di sini yang tersisa rho dari fluida, kemudian volume dari fluida, rho dari benda, dan volume dari benda yang tercelup. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari rumus-rumusnya? Tidak ada, Ibu. Berarti paham ya? Iya, Ibu. Kalau Ibu kasih soal, bisa nggak jawab? Bisa, Ibu. Oke, kita beralih ke soal ya. Oke, soal nomor 1. Di sini kita memiliki benda yang tercelup dengan volume 0,006 meter ketiga. Kemudian kita punya minyak nih. Untuk massa jenisnya minyak sendiri, rho minyak 800 kg per. Kemudian karena di sini V dan rho sudah diketahui, kita masukkan ke dalam rumusnya, yang mana kita menggunakan rumus yang ini tadi. Itu R sama dengan rho kali V kali G. Ini rho dari fluidanya, rho F ya. Kemudian dari volume benda tercelupnya di sini ada V B bendanya. Lah, untuk memudahkan kita menghitung, ini kita ubah dulu ya menjadi 6 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Kemudian kita masukkan 800 dikali 6 kali 10 pangkat min 3. Kemudian untuk gravitasinya di sini kita menggunakan 10 ya. Agar dapat memudahkan kita dalam menghitung, 800-nya ini kita jadikan pangkatan dengan 10 ya. Jadi 8 dikali 10 pangkat 2 kali 6 kali 10 pangkat min 3. Sini 10. Kemudian 8 dikali 6 berapa? 2. 48. Ayo, Kak Sasa ini lagi ngantuk ya? 48 kali 10 pangkat 2. Ini Ibu tanya dulu. Kalau ada perkalian seperti ini pangkatnya dikali, ditambah atau dikurangi? Ditambah. Oke. Sini ada min 3 tambah 1. Di sini kenapa min 3 bukan plus 3? Karena di sini kan min
3 ya. Min dikali plus Min. min. Nah. Jadi di sini 48 dikali 2 dikurangi 3 min 1. Min 1 plus 1 berapa? 0. 0. Oke, jadi di sini 10-nya habis ya. Ya. Ada 0. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, di sini kita dapat 48. Jadi gaya akunya atau gaya ke atas, gaya tulisnya itu ada 48 Newton. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Kalau Ibu kasih tugas di rumah boleh? Boleh. Oke. Tapi ini mau dikumpulin minggu depan apa nanti malam nih? Minggu depan. Oke. Jadi nanti ya di buku kalian halaman, kalau nggak salah halaman 54 AB kalian kerjakan ya. Siap, Ibu. Kerja kelompok nggak apa-apa dah. Tapi yang penting kalian tuh bisa menjelaskan di depan, oke? Oke, Ibu. Ada yang belum paham? Paham, Ibu. Beneran, Mbak ini paham. Paham. Sebelum itu kalian boleh diskusi sama teman sebangkunya ya, tanyain, kamu paham gak yang ini? Kamu gak paham? Kalau gak paham yang ini bisa jelasin gak? Gitu-gitu dah. Boleh silakan lanjutkan? Atau ada yang mau dicatat dulu? Gak apa-apa, saya beri waktu 3 menit ya. Oke, saya sudahi acara diskusi dan mencatat yang Bapak tulis ini ya. Sebelum saya akhiri, beneran nih gak ada yang mau nanya lagi? Ada yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Ya, ayo Mbak, siapa dia namanya? Mbak Elsa ya? Iya, Ibu. Oke. Ya Mbak Elsa, monggo. Pertanyaannya itu, kenapa kapal laut tidak tenggelam, Bu? Sedangkan paku itu kan kecil ya, Ibu. Tapi paku itu tenggelam. Oh, oke. Bagus, tepuk tangan buat Mbak Elsa ya. Bagus banget pertanyaannya Mbak Elsa. Kepikiran gitu ya sama hal-hal seperti itu. Oke. Jadi di sini anak-anak pasti bertanya-tanya ya, kok kapal laut kan besar ya, terbuat dari baja, besi. Kenapa kok nggak tenggelam? Sedangkan paku yang kecil mungil kok bisa tenggelam? Gitu. Jadi di sini Mbak Elsa dan yang lain, kapal laut di sini punya kerapatan. Yang mana kerapatannya ini lebih rendah dari paku, di mana paku ini memiliki kerapatan yang lebih tinggi, sehingga paku ini dapat tenggelam. Dan untuk luas permukaan, paku kan memiliki luas permukaan yang kecil ya dibandingkan dengan kapal laut tadi. Ya dari hal luas permukaan, dari kerapatan juga dari gaya aku yang diberikan oleh air. Kan kapal laut itu besar kan ya. Jadi air laut itu memberikan gaya ke atas atau gaya aku yang sama besarnya. Sedangkan kalau untuk paku itu berkebalikan, sehingga paku dapat tenggelam dan kapal laut ini bisa mengapung. Gimana yang lain paham? Paham, Bu. Mbak Elsa paham ya? Paham, Ibu. Bagus Mbak Elsa. Mbak Elsa nih paling mau dapat nilai tambahan nih ya, nanya tadi pertanyaannya bagus kok. Kasih 100, Ibu. Oh baik, siap-siap. Kalau perlu saya kasih 1000 nanti ya. Makanya di pertemuan selanjutnya